الله أكبر الله أكبر. Di tengah padang pasir yang sunyi, di bawah langit Madinah yang tenang, hidup sepasang insan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama. Ali bin Abu Thalib, pemuda yang dikenal akan keberaniannya, kesederhanaannya, dan keimanannya yang teguh, memendam perasaan cinta yang begitu dalam kepada Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lembut dan penuh cahaya. Namun cinta ini bukanlah cinta yang biasa, melainkan cinta yang terbungkus dalam ketulusan, pengorbanan, dan ketakwaan yang mendalam. Berikut sepenggal kisah cinta abadi di bawah naungan iman. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebelum itu, untuk sahabat berilmu yang belum mengikuti saluran kami, silahkan klik tombol subscribe agar kita saling terhubung. Adapun untuk orang-orang yang berilmu yang telah mengikuti saluran kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berilmu, Ali bin Abu Thalib adalah putra dari Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat berjasa dalam melindungi beliau di masa-masa sulit. Ali dibesarkan oleh Rasulullah dalam lingkungan yang penuh dengan cinta. Sejak kecil, Ali menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ali juga menjadi anak angkat Rasulullah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena kondisi ekonomi Abu Thalib yang sulit pada saat itu. Kedekatan Ali dengan Rasulullah bukan hanya karena ikatan darah, tetapi juga karena kecintaannya yang mendalam pada kebenaran dan kesetiaannya kepada Islam. Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, menandakan kekuatan imannya sejak usia muda. Di sisi lain, Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah dari istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid. Dilahirkan dalam cahaya kenabian, Fatimah dikenal dengan nama Az-Zahra, yang berarti yang bercahaya, karena keanggunan dan ketakwaannya. Kedekatan Fatimah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa. Ia selalu menjadi penyejuk hati Rasulullah, terutama setelah wafatnya Khadijah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dalam perilaku, sikap dan akhlak Rasulullah selain Fatimah, putri Rasulullah." Ini menggambarkan betapa Fatimah memiliki sifat-sifat yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal kelembutan, kedermawanan, dan kesabaran. Fatimah dikenal sangat dekat dengan Rasulullah dan seringkali dianggap sebagai buah hati beliau. Fatimah juga mewarisi banyak sifat mulia dari Rasulullah yang membuatnya menjadi teladan sempurna bagi umat muslim, terutama dalam menjalankan nilai-nilai Islami di kehidupan sehari-hari. Rasulullah sering menyebut Fatimah sebagai bagian dari dirinya sendiri. Bila mana ada yang menyakitinya, itu sama saja seperti menyakiti diriku. Menggambarkan betapa dalamnya kasih sayang beliau kepada putrinya. Ali bin Abu Thalib mulai tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia sekitar 5 atau 6 tahun. Adapun selisih umur Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, menurut Al-Baladhuri dalam Ansab Al-Ashraf, menjelaskan bahwa Ali lebih tua sekitar 5-6 tahun dari Fatimah. Sebagai anak kecil, Ali tumbuh bersama Fatimah Az-Zahra. Mereka sering bermain bersama dalam lingkungan rumah Rasulullah yang penuh berkah dan belajar nilai-nilai Islam langsung dari teladan Rasulullah. Setiap hari, Sayyidina Ali melihat bagaimana Fatimah tumbuh menjadi wanita yang penuh kasih, berbakti kepada orang tuanya, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di dalam hati mereka tersembunyi perasaan yang mendalam satu sama lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa perasaan cinta Sayyidina Ali terhadap Fatimah Az-Zahra berkembang seiring dengan kedewasaannya. Cinta Ali tidak hanya didasarkan pada keindahan fisik Fatimah, tetapi juga pada akhlak dan ketulusan yang membuatnya sangat mengagumi dan mencintai. Akan tetapi Ali merasa rendah diri
merasa tidak cukup layak untuk mengungkapkan perasaannya. Fatimah adalah putri Nabi dan anak dari Khadijah, salah satu wanita terkaya di Mekah. Sayyidina Ali merasa dirinya tak pantas, meskipun hatinya terpaut erat pada Fatimah. Setiap kali Ali melihat Fatimah, hatinya bergetar, namun ia hanya bisa menyimpan perasaan itu dalam hati. Di sisi lain, Fatimah juga menyimpan cinta dalam hatinya. Sebagai putri Nabi, ia sangat menjaga kehormatannya. Hatinya tertaut pada Sayyidina Ali, namun ia memilih untuk bersabar, menunggu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan terbaik. Cinta mereka bukanlah cinta yang dinyatakan dengan kata-kata, melainkan cinta yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Mereka menyimpan perasaan itu sangat baik di dalam hatinya, sehingga tidak ada orang yang mengetahui, bahkan syaitan pun tidak mengetahui hal tersebut. Tentunya banyak lelaki terhormat di kalangan Quraisy dan para sahabat yang menginginkan Fatimah menjadi istri mereka. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah yang merupakan orang kaya raya, merasakan ketertarikan mendalam terhadap Fatimah. Dengan penuh rasa hormat, Abu Bakar melamar Fatimah berharap membangun keluarga yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Namun, Rasulullah dengan lembut menolak lamaran tersebut, menjelaskan bahwa Fatimah adalah putrinya dan harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Abu Bakar menerima keputusan itu dengan lapang dada dan tetap mendukung dakwah Islam. Tak lama setelah itu, Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal karena ketegasan dan kebijaksanaannya, juga melamar Fatimah. Ia mengungkapkan kekagumannya dan menjelaskan mengapa ia merasa layak menjadi suaminya. Rasulullah kembali menolak lamaran tersebut, menjelaskan bahwa keputusan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali yang mendengar tentang lamaran-lamaran tersebut membuat hatinya gelisah. Meskipun sangat mencintai Fatimah, ia merasa terlalu miskin dan tidak layak untuk meminang putri Rasulullah. Ali berusaha mengikhlaskan bila mana lamaran kedua sahabat Rasulullah itu diterima. Akan tetapi terdengar kabar bahwa lamaran Abu Bakar dan Umar ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali merasa bahagia, namun justru ia semakin gelisah. Ia berpikir bahwa jika Abu Bakar dan Umar saja ditolak, apalagi dirinya. Meskipun hidup sederhana dan tidak memiliki harta yang melimpah, hati Sayyidina Ali penuh dengan keyakinan dan cinta yang tulus. Ali merupakan seorang pemuda yang memiliki tekad yang kuat dalam hal apapun. Ia lantas memberanikan diri untuk melamar Fatimah Az-Zahra. Ali mulai merenung dalam keheningan setiap malam, berdoa dan mempersiapkan kata-kata terbaik yang akan digunakan untuk berbicara kepada Rasulullah dalam melamar Fatimah Az-Zahra. Dengan keberanian yang menggebu, Sayyidina Ali pergi menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali disambut oleh Rasulullah dan Rasulullah menanyakan, "Wahai Ali, apa yang membawamu ke sini?" Mendengar pertanyaan Rasulullah, kata-kata yang sudah disiapkan oleh Sayyidina Ali seolah-olah hilang. Sayyidina Ali benar-benar merasakan gugup dengan suara detak jantung yang berdegup kencang di dadanya. "Apakah engkau datang ke sini bermaksud untuk melamar putriku Fatimah, wahai Ali?" ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terbata-bata Sayyidina Ali mengiyakan pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. "Ketahuilah wahai Ali, aku tahu apa yang ada di hatimu. Allah telah menunjukkan kepadaku dan aku menerimanya dengan ikhlas." Kemudian Rasulullah bertanya dengan lembut, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar untuk Fatimah?" Ali menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kembali, "Engkau apakan perisaimu Al-Huthamiyah yang kuberikan kepadamu?" Sayyidina Ali menjawab, "Masih ada padaku ya Rasulullah. Jika demikian, engkau menikahlah dengan Fatimah dengan mas kawin itu." Diriwayatkan, Sayyidina Ali pun menjual perisai itu dan terjual sekitar 400 dirham. Pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra terjadi pada tanggal 1 Zulhijjah tahun kedua Hijriah, yaitu sekitar bulan Mei 624 Masehi.
Menurut Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, menyebutkan bahwa Sayyidina Ali berusia 24 tahun ketika menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang berusia sekitar 18 tahun. Pernikahan ini berlangsung di Madinah beberapa bulan setelah pertempuran Badar. Pernikahan Ali dan Fatimah berlangsung dengan penuh kesederhanaan. Tidak ada pesta mewah atau hiasan berlimpah. Pernikahan mereka disaksikan oleh sahabat-sahabat terdekat dan keluarga, diiringi dengan doa-doa yang penuh keberkahan. Meski sederhana, pernikahan ini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga karena cinta mereka dilandasi oleh keimanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam pernikahan mereka, Ali dan Fatimah duduk bersama di bawah langit Madinah yang dipenuhi bintang-bintang. Ali memandang Fatimah dengan penuh cinta dan syukur. Ia merasakan kedamaian yang begitu dalam karena kini ia telah bersatu dengan wanita yang paling ia cintai dan hormati. Sambil memegang tangan Fatimah dengan lembut, Ali berkata, "Fatimah, engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku berjanji akan selalu menjagamu, mencintaimu, dan membimbingmu dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fatimah tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Dan aku berjanji akan menjadi istri yang setia dan berbakti, mendampingimu dalam suka dan duka, serta membesarkan anak-anak kita dengan ajaran yang mulia dari ayahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Salah satu kisah cinta mereka yang sering diceritakan adalah ketika malam pernikahan mereka. Fatimah berbicara dengan kekaguman tentang seorang lelaki yang sudah lama ia sukai karena menunjukkan akhlak dan keberanian yang sangat mengesankan. Fatimah menggambarkan sosok tersebut dengan pujian yang mendalam. "Dari dulu aku sangat mengagumi seseorang lelaki dengan keberanian dan ketulusannya yang selalu siap membantu dan berdedikasi untuk umat. Sosoknya adalah contoh nyata dari ketulusan dan pengabdian." Kata Fatimah, Ali merasa cemburu dan penuh keraguan. Dengan lembut ia bertanya, "Adakah engkau menyesal menikah denganku? Aku merasa seakan engkau lebih tertarik dengan sosok yang engkau ceritakan daripada diriku." Fatimah tersentuh oleh perasaan Ali. Dengan kelembutan ia menjawab, "Wahai Ali kekasihku, lelaki yang aku ceritakan adalah dirimu sendiri. Ketika aku berbicara tentang keberanian dan ketulusan, aku hanya menggambarkan betapa aku menghargai dan mengagumimu. Engkau adalah sosok yang selalu aku kagumi dan cintai dari dulu." Ali terkejut dan merasa lega. Rasa cemburunya lenyap, digantikan oleh rasa syukur dan cinta yang mendalam. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kedekatan dan kehangatan yang semakin kuat. Dengan senyum bahagia, Fatimah berkata, "Ali suamiku, engkau adalah cinta sejatiku dan pahlawan dalam hidupku. Semua pujian yang aku berikan adalah untukmu. Aku merasa sangat beruntung memiliki seseorang sepertimu di sisiku." Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ali dan Fatimah dipenuhi dengan kebahagiaan, meskipun penuh dengan kesederhanaan. Mereka hidup dalam rumah yang sederhana, seringkali kekurangan makanan, tetapi hati mereka selalu penuh dengan cinta dan keimanan. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam setiap cobaan yang datang. Ali selalu menjaga Fatimah dengan penuh perhatian. Setiap kali Fatimah merasa lelah setelah seharian bekerja di rumah, Ali akan membantunya dengan penuh kasih sayang, memijat tangannya yang lembut, dan menghiburnya dengan kata-kata yang menenangkan hati. Fatimah, di sisi lain, selalu berusaha menjadi istri yang setia dan pengertian, memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Ali. Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, cucu pertama Rasulullah yang dikenal karena ketakwaan dan kelembutannya. Ia menjadi khalifah setelah ayahnya yaitu Ali, tetapi menyerahkan kekuasaan demi menjaga persatuan umat Islam. Yang kedua, Sayyidina Husain bin Ali, yang dikenal sebagai pemimpin yang berani. Ia gugur dalam peristiwa Karbala, menjadikannya simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Yang ketiga, Zainab binti Ali, putri pertama yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya. Dia memainkan peran penting setelah peristiwa Karbala dalam mempertahankan hak keluarganya. Yang keempat yaitu Ummu Kulsum binti Ali, putri kedua yang dikenal sebagai wanita berakhlak mulia dan memiliki kedekatan erat dengan keluarganya. Anak-anak mereka menjadi teladan dalam ketakwaan, keberanian, dan pengabdian kepada Islam.
Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung selamanya. Kisah meninggalnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu peristiwa yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah jatuh sakit. Kesedihan yang mendalam akibat kehilangan ayahnya sangat mempengaruhi kesehatannya, dan kondisinya pun semakin memburuk. Fatimah mengingat pesan terakhir Rasulullah yang pernah berbisik kepadanya, yaitu dalam detik-detik terakhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya, dan bahwa ia akan menjadi wanita penghulu surga. Mendengar ini, Fatimah sempat tersenyum di tengah kesedihannya. Diriwayatkan, setelah mandi, Sayyidah Fatimah mengenakan pakaian yang bagus lalu pergi tidur. Ia berbaring di sebelah sang suami dan berpesan bahwa kematiannya sudah dekat dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman. Sayyidina Ali bin Abu Thalib, sang suami, hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal tersebut. Namun waktu sholat sudah tiba, Sayyidina Ali pun bergegas pergi ke masjid. Pada saat Sayyidina Ali berada di masjid itulah Sayyidah Fatimah meninggal. Kedua anaknya Hasan dan Hussein segera bergegas menyusul sang ayah. Sayyidina Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan istrinya sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat atau kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Di saat Sayyidina Ali memasukkan jenazah istri tercintanya ke liang lahat, beliau menangis terisak-isak sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah menciumi wajah ibumu Fatimah." Sayyidina Ali bin Abu Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang dimana setiap engkau rindu akan surga. Engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga suci Rasulullah kelak di hari kiamat nanti." Sahabat berilmu, demikianlah sepenggal kisah cinta Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra, sebuah kisah yang penuh makna. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekhilafan datangnya dari kami, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ketulusan cinta mereka, dan selalu berusaha untuk mencintai dengan sepenuh hati, sebagaimana yang dicontohkan oleh pasangan yang mulia ini. Kisah cinta Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah mengajarkan kita bahwa cinta yang dilandasi iman dan ketulusan akan selalu abadi, meski diuji oleh kesulitan dunia. Apabila para sahabat berilmu menginginkan lebih banyak cerita-cerita romantis seperti ini, silakan sampaikan pendapat dan usulan di kolom komentar. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya di kesempatan yang baik ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.